Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rodatul Jannah, Charlie Rahmat, Juli Nurfian, Malaysia Ameta, dan Wahyu Ramadhani. Kami akan menjelaskan tentang metode finansial analisis investasi, memberisikan return on investment, present value analysis, analysis present value, internal rate of return, dan studi kasusnya. Pertama yaitu return on investment. Return on investment ini adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Kegunaan dari analisis return on investment atau ROI ini yaitu jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi yang baik, maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROI ini dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi, dan efisiensi bagian penjualan. Yang kedua yaitu apabila perusahaan mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industrinya, maka dengan analisa ini itu dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga yaitu ROI selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Keempat, analisa ROI ini juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Kelima yaitu analisis ini juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Faktor yang dapat mempengaruhi ini adalah turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam satu periode tertentu. Kedua yaitu profit margin. Profit margin ini adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk presentase dalam jumlah penjualan bersih. Profit margin ini dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari analisis return of investment atau ROI. Yang pertama yaitu salah satu kelemahan ROI adalah sulitnya dalam membandingkan ROI suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Hal itu karena terkadang praktik akuntansi yang digunakan oleh masing-masing perusahaan berbeda-beda. Perbedaan dari metode yang penilaian berbagai aktiva antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain memberi gambaran yang salah. Yang kedua yaitu kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi nilai dari uang atau TNI. Selanjutnya yaitu cara menghitung ROI. ROI bisa juga diartikan sebagai rasio laba bersih terhadap biaya. Rumus menghitung ROI adalah sebagai ROI sama dengan total penjualan kurang investasi. Investasi kali 100%. Misalnya, jika investasi sebesar 10 juta menghasilkan penjualan sebesar 15 juta, berarti diperoleh laba sebesar 5 juta. Maka, secara sederhana, perhitungan ROI dalam presentasi adalah 15.000 dikurang 10.000. 10 juta dikali 100%, ROI sama dengan 50%. Dari perhitungan di atas dapat disebutkan tingkat ROI adalah sebesar 50%. Selanjutnya itu present value method. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang. Nilai rupiah yang diterima sekarang lebih besar nilainya dibandingkan nilai rupiah yang diterima setahun kemudian. Dalam keputusan penambahan aktiva tetap, formasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah besarnya pendapatan dengan biaya diferensial serta dampak pajak penghasilan. Jika nilai tunai lebih besar dari aktiva diferensial, usulan investasi tersebut menguntungkan, jika lebih rendah merugikan. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo guys, kali ini giliran saya guys ya. Ini kelebihan PFM. Di sini adalah yaitu metode ini memperhitungkan nilai waktu uang. Dalam present value method, semua aliran kas selama umur proyek investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
Kalau rumusnya yang seperti di layar ya guys ya, itu NT itu adalah nilai sekarang tunai, AK aliran kas, I tarif kembalian investasi, N jangka waktu. Dan di sini juga ada kelebihannya guys. Kelebihannya itu satu, membutuhkan perhitungan yang cermat dalam memperhitungkan kembali tarif investasi. Dan yang kedua, dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama jumlah investasi yang ditanamkan di dalamnya. Nilai tunai aliran kas bersih dalam rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Oke, lanjut guys ya. Net present value atau kita bilang tadi ya guys ya, NPV. Kelayakan investasi dengan metode net present value, nilai dalam keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai investasi dengan aliran kas bersih diharapkan dari proyek atau investasi di masa yang akan datang atau pada periode tertentu. Keterangan investasi tersebut adalah PV net present value, PV present value, NCV aliran kas, AO investasi dan dikeluarkan pada awal tahun, R biaya modal, T periode waktu investasi atau proyek. Di sini juga adalah pengambilan keputusan investasi. Dalam metode ini menggunakan asumsi sebagai berikut. Pertama, nilai NVO atau NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena beresiko yang mengalami sangat banyak kerugian. Kedua, nilai NPVO kurang dari NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai layak karena berpotensi menghasilkan keuntungan. Jika NPVO dan NPV 1, maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena tidak menghasilkan keuntungan guys. Maksudnya jika berbanding sama, ya kita mau ngasih, misalnya kita ngasih 10.000 ke satu perusahaan atau menginvestasikan, tapi kita dapat 10.000, ya nggak untung ya guys ya, sama dengan kan NVPO sama dengan NV1. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah Internal Rate of Return atau IRR. Metode Internal Rate of Return atau IRR ini mengukur kelayakan suatu investasi berdasarkan tingkat suku bunga yang dapat menjadikan jumlah nilai sekarang, keuntungan yang diharapkan sama dengan jumlah nilai sekarang dari biaya modal NPV sama dengan 0. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Di dalam metode ini, time value of money telah diperhitungkan, sehingga arus kas yang diterima telah diskontokkan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga yang diterapkan. Rumus dari IRR adalah IRR sama dengan R1 ditambah PV1 ditambah PV0 dibagi PV1 dikurang PV2 dikali R1 dikurang R2. R1 adalah tingkat bunga pertama dan R2 adalah tingkat bunga kedua, sedangkan PV adalah present value. Pengambilan keputusan investasi berdasarkan metode IRR menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, suatu investasi dikatakan layak jika nilai IRR yang dihasilkan lebih besar dari tingkat bunga yang diterapkan. Yang kedua, suatu investasi dikatakan tidak layak jika nilai IRR yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat bunga yang diterapkan. Dengan menganalisis kelayakan investasi, investor dapat mengetahui secara jelas prospek dari proyek atau investasi tersebut, apakah menguntungkan atau tidak. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama.
Di sini studi kasusnya diambil dari Edu Minamart Politeknik KP Sidoarjo. Metode yang digunakan untuk perhitungannya adalah ROI. Diketahui data laporan dari neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama, Edu Minamart, aktiva lancar berjumlah 30 juta, pasiva berjumlah 50 juta, sedangkan aktiva tetap berjumlah 10 juta, dan pasiva utang jangka panjang adalah 10 juta. Modalnya berjumlah 25 juta. Total aktiva jumlahnya ada 40 juta dan total pasiva ada 40 juta juga. Berikut adalah laporan laba rugi dari Politeknik KP Sidoarjo tanggal 31 Desember 2017. Pendapatannya berjumlah sebanyak 15 juta. Biaya produksi berjumlah 9 juta, laba kotor berjumlah 6 juta, biaya usaha berjumlah 2 juta, laba usaha berjumlah 4 juta. Dari data di atas dapat dihitung Return on Investment ROI-nya sebagai berikut. ROI 40.000 dibagi 40 juta dikali 100% sama dengan 10% per tahun. Berarti total harta yang diinvestasikan untuk bisnis selama setahun menghasilkan laba sebesar 10% dari nilai total hartanya. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Raudatul Jannah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus kedua pada PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Persero di cabang Tanjung Perak Terminal Nilam. Pada studi kasus ini terdapat dua metode yang dilakukan, yaitu metode Net Present Value dan Internal Rate of Return atau IRR. Pada bagian metode Net Present Value ini digunakan diskon faktor sebesar 9,756% yang diperoleh dari biaya modal atau cost of capital. Berikut perhitungannya. NPP sama dengan PP cash inflow atau arus kas masuk dikurang dengan PP initial investment atau awal investasi. Kemudian NPP sama dengan arus kas masuknya itu berjumlah 672 miliar lebih dikurang dengan 90 miliar. Jadi hasilnya 582 miliar lebih. Hasil NPP tersebut dapat dikatakan layak jika NPP lebih dari sama dengan 0. Dari perhitungan di atas menunjukkan hasil NPP yaitu sebesar 582 miliar lebih. Dari hasil tersebut maka investasi yang akan dilakukan layak untuk dilaksanakan. Kemudian Internal Rate of Return atau IRR. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat diskon atau bunga yang akan menyamakan present value cash inflow dengan jumlah initial investment dari kelayakan investasi yang sedang dinilai. Dari tabel ini kita dapat menghitung nilai IRR-nya, yaitu IRR sama dengan 80%, 14 juta lebih dibagi 1 miliar lebih dikali 1% sama dengan, yaitu menghasilkan 80,012%. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai IRR yaitu sebesar 80,012%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan cost of capital yang sebesar 9,756%. Sehingga rencana investasi penambahan aktiva tetap berupa container crane dapat dikatakan layak. Maka dari kedua metode tersebut pada PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero di cabang Tanjung Perak Terminal Nilam ini untuk investasi aktivanya masih layak untuk dilakukan. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.